Assalamualaikum, permata yang solih dan solihah. Apa kabar kalian semuanya? Pada kali ini kita akan membahas tema hidung dan tangan ciptaan Allah. Siapa yang menciptakan hidung dan tangan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidung merupakan satu di antara 5 panca indera untuk bisa mengenal berbagai macam aroma, seperti bau harum atau bau busuk. Sedangkan tangan merupakan salah satu panca indera yang berfungsi untuk memegang dan meraba. Hidung bermanfaat untuk membau dan menghirup udara. Dan tangan digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digunakan untuk makan, minum, juga buat belajar, menulis dan menggambar. Dokter spesial THT merupakan tempat kita memeriksa telinga, hidung dan tenggorokan kita ketika sakit. Cara merawat hidung kita, simak video berikut ini. Bisakah kalian merasakan bau nasi goreng yang ada di gambar? Atau bau kopi? Tentu tidak bisa. Karena sampai saat ini, sampai detik ini, tidak ada alat atau teknologi yang berfungsi seperti hidung. Karena itulah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan karena memberikan kita sebuah indera yang luar biasa seperti hidung untuk mencium bau. Bau harum atau busuk, wangi atau amis, sepatutnya kita tetap bersyukur. Hidung manusia terdiri atas 2 bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Rongga hidung terbentuk oleh tulang hidung dan tengkorak. Pada rongga hidung terdapat selaput lendir atau membran mukus dan rambut halus yang disebut bulu hidung. Bulu hidung dan selaput lendir ini berguna untuk menyaring kotoran yang masuk ke hidung bersama dengan udara pernapasan. Kotoran ini bisa berupa debu, kuman, dan cairan. Pasti kamu pernah bersin. Sebenarnya apakah yang menyebabkan bersin? Jika lubang hidung kita kemasukan suatu kotoran, maka selaput lendir akan terangsang sehingga menimbulkan rasa geli. Oleh karena itu terjadilah bersin sehingga kotoran akan terbawa keluar. Di rongga hidung bagian atas terdapat sel-sel reseptor atau ujung-ujung saraf pembau. Ujung-ujung saraf pembau ini timbul bersama dengan rambut-rambut halus pada selaput lendir yang berada di dalam rongga hidung bagian atas. Pasti kamu pernah merasakan sakit flu. Saat menderita flu, pastinya kamu tidak dapat mencium bau dengan baik. Mengapa demikian? Karena selaput hidung yang membengkak dan berlendir menyebabkan indera pembau tertutup oleh lendir. Akibatnya, indera pembau tidak dapat menerima rangsang bau dengan baik. Bagaimana prosesnya sehingga hidung bisa mencium suatu aroma atau bau? Sebagai benda gas, bau berbaur menjadi satu dengan gas-gas lain di dalam udara. Saat kita menghirup udara pernapasan, bau tersebut ikut masuk ke dalam hidung. Di rongga hidung, bau akan larut di dalam lendir. Selanjutnya, rangsangan bau akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau. Kemudian diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau. Oleh otak, rangsang tersebut ditanggapi sehingga kita dapat mencium bau-bauan. Jika anggota tubuh yang lain juga bisa mengalami sakit atau gangguan, hidung juga nggak mau kalah. Hidung juga bisa mengalami gangguan.
Akibatnya kepekaan hidung menjadi berkurang atau bahkan tidak dapat mencium bau suatu benda. Nah, contoh gangguan-gangguan yang dialami hidung adalah sebagai berikut. Pilek, yaitu tersumbatnya saluran pernapasan. Selain itu, penderita juga sering mengeluh kepalanya sakit serta mengeluarkan ingus. Penyakit ini disebabkan oleh virus atau alergi dan menurunnya daya tahan tubuh. Polip, yaitu tumbuhnya daging seperti tumor di dalam rongga hidung. Rusaknya saraf pembau akibat cedera pada kepala. Gangguan ini dapat mengakibatkan hilangnya daya penciuman. Ketidakmampuan indera pembau untuk mencium bau disebut anosmia. Rinitis, yaitu peradangan pada hidung. Karena hidung bisa mengalami gangguan, kamu juga bisa melakukan perawatan pada hidung agar bisa berfungsi dengan baik untuk mencium bau atau aroma. Berikut ini ada beberapa cara untuk merawat hidung. Sedapat mungkin hindarilah benturan pada hidung. Tutuplah hidung dengan menggunakan sapu tangan atau masker jika berada di tempat yang udaranya kotor atau tercemar. Jika hidung terasa sakit, periksalah ke dokter. Nah, teman-teman, jadi kita harus selalu menjaga kebersihan hidung kita ya. Jika kita berwudu, maka basuhlah hidung kita agar kita terhindar dari virus dan bakteri. Dan sebaiknya kita juga harus selalu menjaga kebersihan tangan kita. Simak video berikut ini cara mencuci tangan yang benar. 7